warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung dari kelas 236. Saya Nindara Hayu Fidiasi dari SDN Mangunsari. Saya Wimpi Intan Yolanda dari SDN Mangunsari. Saya Wildawati Eka Saputri dari SDN 1 Majan. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ninda, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wimpi, alhamdulillah sehat pagi ini. Bagaimana kabarnya Bu Wimpi? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Ninda. Iya Bu Ninda, rencananya Ibu besok itu akan melakukan praktek coaching, betul kan? Iya. Menggunakan model alur delta. Lalu saya sebagai supervisor dan Bu Ninda sebagai coach. Iya, saya sebagai coachnya. Nah, Bu Ninda, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching kali ini, Bu Ninda? Iya Bu, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya targetkan dalam praktek coaching ini ya Bu. Di antaranya mungkin yang pertama, saya ingin menggali informasi permasalahannya dari coaching. Lalu yang kedua, nanti saya ingin mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coaching ini. Lalu yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching nantinya. Dan yang terakhir mungkin komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Oh begitu. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ninda kembangkan? Yang hendak Ibu Ninda kembangkan itu seperti apa? Iya, kompetensi yang hendak saya kembangkan, keterampilan untuk menggali potensi diri dari coaching dalam menemukan solusi dari permasalahan yang coaching sendiri hadapi ya Bu. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi diri dari coaching tersebut agar bisa menemukan solusi dari permasalahan coaching ini Bu. Oh iya. Selanjutnya bagian mana dari kompetensi yang Bu Ninda miliki ini yang ingin diamati? Yang saya ingin untuk amati yaitu mungkin keterampilan saya dalam praktek coaching menjadi mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Oh ya, bagus sekali ya Bu Ninda ya. Jadi kompetensi yang ingin dicapai itu baik untuk Bu Ninda sendiri selaku coach dan coachee. Lalu indikator ketercapaian yang ingin diraih Bu Ninda itu apa? Indikator ketercapaiannya coaching itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan saya memiliki keterampilan coaching yang baik. Ya. Baik, terima kasih banyak ya Bu Ninda. Semoga nanti ketika Bu Ninda melakukan praktek coaching berjalan dengan lancar dan target ketercapaian yang ingin Bu Ninda raih itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih Bu Wimpi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Ninda. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah baik Bu, tapi saya sedikit pusing loh Bu ini Bu. Gimana Bu? Ada masalah apa ini? Coba ceritakan ke saya Bu, supaya dengan menceritakan ke saya mungkin Bu Hilda jadi nggak pusing lagi. Tepat sekali Bu waktunya. Saya ingin sekali berbincang-bincang dengan Bu Ninda atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Jadi begini loh Bu Ninda, saya itu pusing menghadapi murid saya Bu ya. Kenapa setiap pada pelajaran matematika ya Bu, dia tidak masuk sekolah, padahal sudah saya peringatkan loh Bu ya. Dan kemudian murid saya itu sudah
sebentar lagi kan akan menghadapi ulangan ya Bu. Dia itu sudah banyak sekali tertinggal pelajaran. Jadi seperti itu loh Bu Minda, saya tuh pusing sekali Bu menghadapinya Bu. Jadi murid Hilda ini sering sekali tidak masuk, apalagi pas pelajaran matematika ya Bu ya. Sedangkan sebentar lagi kan mau ulangan semester, terus jadinya murid ini banyak tertinggal pelajarannya ya Bu ya. Sebentar, Hilda, dari perbincangan ini nanti tujuannya yang Ibu ingin dapatkan dari perbincangan ini untuk memecahkan masalah yang Ibu hadapi seperti apa Bu Hilda? Iya Bu Ninda, seperti ini ya Bu Ninda. Tujuan saya itu Bu ya, saya itu ingin murid saya itu bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Saya ingin membuat pelajaran matematika itu menyenangkan Bu, tidak menakut-nakuti anak. Anak itu tidak takut akan pelajaran matematika, dan juga murid itu di dalam kelas itu semangat dan aktif gitu loh Bu dalam mengikuti pelajaran berlangsung Bu. Oke, coba saya ingin tanya dulu Bu Hilda ya. Apa saja yang sudah Ibu lakukan ini untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Gini Bu, saya sudah pernah melakukan ya Bu ya, saya menggunakan berbagai metode, strategi. Kemudian itu saya juga menggunakan strategi atau metode pembelajaran itu secara konkret Bu. Kemudian strategi pembelajaran itu yang bervariasi. Tetapi hal tersebut tetap saja dulu Bu menjadi apa kayak momok gitu loh Bu matematika itu bagi anak tersebut. Dan dia sering izin dalam pelajaran matematika. Mungkin ya Bu Ninda ya, apa metode saya itu kurang efektif ya Bu ya untuk anak tersebut? Oke, menurut Bu Hilda ini metode pembelajaran yang efektif itu seperti apa Bu? Menurut saya itu ya Bu ya, metode pembelajaran yang efektif itu metode yang membuat anak itu aktif Bu ya di kelas. Kemudian itu pembelajaran itu yang selalu berpihak pada murid lah Bu ya. Kemudian metode tersebut membuat anak semangat belajar dan kelas itu menjadi efektif dan kondusif. Seperti itu mungkin Bu Linda. Oke, lalu Bu Hilda sudah pernah menanyakan kepada muridnya Bu Hilda kenapa kok tidak masuk, apalagi pas pelajaran matematika Bu Hilda? Saya itu sudah pernah menanyai ya Bu ya, kenapa kok tidak mau masuk ke sekolah, tetapi berbagai alasan ya Bu ya yang diberikan kepada saya. Kadang itu kesiangan bangun Bu Nin, kemudian kadang juga itu dia katanya pergi keluar kota, katanya sakit, pokoknya banyak sekali alasan-alasan yang dilontarkan kepada saya Bu. Kadang saya juga pernah Bu Nin berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi hanya lewat WA saja Bu. Terus kemudian orang tuanya alasannya sama seperti anak tersebut. Seperti itu Bu Ninda. Sebenarnya Bu Hilda sudah menghubungi orang tuanya ya, tapi kalau orang tuanya juga bilang kalau misalkan ini anak ini sesuai dengan alasan anak ini nggak masuk gitu ya Bu Hilda. Iya Bu, mungkin apa komunikasi saya kepada anak tersebut kurang ya Bu ya. Jadi kan anak tersebut itu pendiam dan juga sering sekali tidak masuk. Jadi mungkin saya kedekatan komunikasi saya dengan anak tersebut kurang, dan kemudian komunikasi saya kepada orang tua tersebut juga mungkin kurang Bu, karena saya hanya beberapa kali saja mengajak komunikasi anak tersebut, orang tua anak tersebut Bu. Kemudian saya juga akan mencoba ya Bu ya mungkin saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang mana saya harus mengetahui dulu minat anak tersebut apa dan memecahkan permasalahan-permasalahan anak tersebut, kenapa kok sampai dia tidak masuk pada saat pelajaran matematika saja Bu Nin. Benar sekali Bu Hilda ya. Komunikasi yang baik itu harus Ibu tingkatkan lagi pada murid Ibu ataupun dengan wali murid Ibu tadi ya. Dan juga pembelajaran berdiferensiasi itu memang berpengaruh sekali untuk memperlancar proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas Bu Hilda. Jadi ini Bu Hilda, kedepannya apa yang akan Ibu lakukan untuk menangani permasalahan yang Ibu hadapi ini? Mungkin saya akan menjalin komunikasi yang baik ya Bu ya kepada anak tersebut. Kemudian saya juga akan menjalin komunikasi yang baik kepada wali murid, terutama pada wali murid saya itu. Kemudian itu saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya.
di dalam kelas yang mana saya harus membedakan minat anak tersebut sehingga saya dapat mengetahui cara belajar anak tersebut yang efektif itu yang bagaimana, terus pembelajaran agar anak tersebut itu bersemangat dalam pembelajaran di kelas. Mungkin saya juga akan mengikuti seminar-seminar ya Bu ya mengenai sistem pembelajaran yang efektif terutama pada matematika ya Bu ya, kan soalnya permasalahan saya ini kan matematika ya Bu ya. Terutama saya akan mengajak anak-anak itu untuk Bu, membuat strategi-strategi atau metode-metode yang lebih menggunakan. Oke, betul sekali Bu Hilda. Oke. Kira-kira dalam hal ini ya untuk Bu Hilda ingin kegiatan yang akan dilakukan Bu Hilda tadi yang ingin dicapai, mungkin ada orang yang bisa membantu Bu Hilda? Ada Bu, mungkin rekan guru sama-sama saya yang rekan sejawat saya Bu. Dia kan ada di kelas, saya di kelas A, dia di kelas B ya Bu ya. Mungkin saya akan merencanakan strategi atau metode pembelajaran yang tepat ya Bu ya untuk anak tersebut. Kemudian saya akan coba mengajak rekan guru saya itu untuk mendampingi saya untuk menanyakan kepada anak tersebut permasalahannya apa. Mungkin saya dan rekan guru saya itu bisa mengajarkan bersama-sama. Seperti itu Bu Hilda. Oke. Luar biasa sekali idenya Bu Hilda ini ya. Dari perbincangan kita yang sudah panjang lebar ini Bu Hilda, kira-kira apa yang sudah Bu Hilda dapatkan ini Bu? Iya Bu Ninda, saya banyak sekali mendapatkan pencerahan dari masalah-masalah saya ini Bu. Bahkan saya juga sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Dan kemudian saya mengetahui Bu, seharusnya saya apa yang akan saya lakukan untuk memecahkan masalah ini. Saya juga menjadi lega Bu Ninda, sudah tidak begitu pusing lagi Bu dengan masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu ya mau berdiskusi dengan saya dan meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya ya Bu Ninda. Oke, sama-sama Bu Hilda. Saya juga terima kasih loh kalau Ibu ini sudah mau bercerita, Ibu mau terbuka kepada saya ya dan menceritakan masalah Ibu secara gamblang seperti itu Bu Hilda. Tetapi gini Bu, saya bisa tahu proses pengembangan pencapaian Ibu dalam menerapkan strategi pembelajaran yang Ibu akan lakukan rencanakan ini ya Bu ya, agar murid tersebut belajar dengan semangat lagi seperti apa Bu? Mungkin saya akan menemui Ibu beberapa bulan lagi untuk menceritakan Bu ya, apakah progres saya untuk menerapkan strategi dan metode pembelajaran ini sudah berhasil apa belum, dan komunikasi saya kepada wali murid dan murid saya tadi sudah berhasil apa belum. Mungkin itu Bu Nida. Oke Bu Hilda, saya tunggu kabar baiknya dari Bu Hilda ya Bu Hil. Kalau gitu sampai jumpa lagi ya Bu Hilda. Semangat terus untuk mendidik anak bangsa kita. Semangat terus ya Bu Hil. Ya, terima kasih Bu Ninda. Dia bersemangat terus untuk mendidik anak-anak bangsa ini. Ya, sampai jumpa lagi Bu Hilda. Assalamualaikum. Sampai jumpa lagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi Ibu melakukan coaching ya, apa yang Ibu lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Ibu tetapkan ketika tadi percakapan pra-coaching kita? Iya Bu. Yang saya lakukan, saya mendengarkan aktif ya Bu. Mendengarkan aktif saat coaching menyampaikan permasalahannya, lalu sehingga saya bisa ini menangkap kata kunci dari pernyataan coaching Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil observasi yang sudah saya amati ketika Ibu tadi melakukan coaching? Iya, boleh sekali Bu. Ya. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah berjalan dengan baik. Beberapa kali Ibu dapat menangkap kata kunci dari pernyataan coaching sehingga Ibu dapat menyampaikan pernyataan terbuka, dan Bu Ninda juga menggunakan alur kata dengan sangat jelas dan runtut. Menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depannya? Iya Bu.
untuk saya ingin berlatih lagi dalam membuat pertanyaan berbobot, mendengarkan secara aktif, lebih terbuka lagi agar coach nanti lebih terbuka lagi dalam menyampaikan permasalahannya. Dan saya juga ingin mengembangkan lagi nih alur Tirta, bagaimana alur Tirta ini berjalan, lalu sehingga saya tuh bisa memberdayakan coach itu nanti. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kapan kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Untuk merefleksi ya Bu, Ya. waktunya mungkin bulan depan Bu bisa. Ya, baik Bu, terima kasih banyak untuk waktunya dan kesediaan Ibu untuk percakapan kali ini. Saya tunggu perubahan yang akan Bu Linda lakukan. Semangat Bu Linda ya. Iya, ya, terima kasih Bu Yumbi. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Bu Wimpi, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Hilda. Alhamdulillah kabar saya baik. Bu Hilda sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu Wimpi, saya juga baik. Oh iya Bu Wimpi, rencananya besok mau mempraktekkan coaching dengan model Tirta ya Bu? Saya sebagai observer dan Ibu sebagai coach ya Bu ya? Iya Bu, besok itu rencananya saya akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur model Tirta Bu. Oh iya Ibu, namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu ya Bu ya terkait besok. Saya mau tahu dari Ibu selaku coach, kira-kira target apa yang ingin Ibu capai pada praktik coaching nanti Bu? Ya mungkin ada beberapa hal yang menjadi target saya Bu dalam praktek coaching ini. Yang pertama, saya ingin menggali tujuan utama dari coachingnya sendiri. Lalu yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh coaching. Lalu yang ketiga, rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching. Dan yang keempat itu komitmen dari tanggung jawab yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh coaching. Seperti itu Bu. Oh iya Bu Wimpi, lalu kompetensi coaching apa yang hendak Ibu kembangkan Bu Wimpi? Ya, kompetensi yang hendak saya kembangkan itu adalah keterampilan menggali potensi diri dari coaching yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang coaching hadapi sendiri. Jadi saya itu hanya membantu memunculkan potensi yang coaching miliki, jadi yang akan menjadi solusi atas masalah dia sendiri. Oh iya Bu Wimpi, selanjutnya bagaimana Bu Wimpi dari kompetensi Ibu sendiri yang ingin diamati Bu oleh saya? Ya pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi yang saya miliki dalam keterampilan coaching ini Bu. Jadi yang mampu menjadi seorang pendengar yang aktif, lalu mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot dan mampu memberdayakan coaching. Wah mantap sekali Bu Wimpi, sangat bagus ya kompetensi yang ingin dicapainya, baik untuk coach maupun coachee ya Bu ya. Lalu indikator apa ketercapaian yang ingin diraih oleh Ibu Bu? Ya, indikator ketercapaian yang ingin saya raih ya Bu ya. Jadi saya itu ingin coachee mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Jadi dan saya memiliki keterampilan dalam melakukan praktek coaching dengan baik. Nanti bisa saya terapkan di kemudian hari. Wah baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan ya Bu Wimpi untuk mencapai target yang direncanakan. Ya, terima kasih banyak ya Bu Hilda. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Yumbi. Gimana kabarnya hari ini Bu Linda? Alhamdulillah sehat Bu, tapi ada yang ini sedikit yang saya risaukan Bu Yumbi, ada yang mengganjal pikiran saya ini Bu. Wah, ini kira-kira ada apa Bu Linda? Apa yang Bu Linda risaukan
dan apa yang menjanggal di dalam pikiran Buninda, bisa Buninda ceritakan ke saya. Mungkin dengan menceritakan masalah yang Buninda hadapi ini, Ibu dapat meringankan lah, atau mungkin kita bisa menemukan solusinya nanti bersama. Iya Bu Yenti, sebelumnya terima kasih nih Bu Yenti sudah menyempatkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya ya Bu Yenti, berbincang-bincang ini dengan saya, sekedar curhat ini Bu Yenti ya. Gini Bu, ini masalah yang sedang mengganggu saya ini, ada satu siswa saya ini yang keseringan izin Bu Yenti. Sering sekali izin, hampir 1 minggu tuh keseringan izin sampai 3 kali, dan itu sudah berulang kali Bu. Katanya sakit, katanya kalau izinnya itu, padahal kalau misalkan kata teman-temannya itu nggak sakit, kalau sehari-hari itu bisa main sama teman-temannya yang lain. Kalau pagi izinnya sakit, katanya pusing gitu, terus katanya teman-temannya malah Bu bolos itu, seperti itu Bu Windy. Jadi anak ini sering izin ya selama di kelas, lalu terus izinnya itu sakit padahal dia itu sedang baik-baik saja ya Bu ya. Iya. Bisa bermain dengan temannya pada waktu sore hari. Tapi kalau waktu pagi hari, waktu pas mau berangkat ke sekolah, dia itu selalu izin tidak masuk sekolah karena sakit. Iya. Kira-kira yang Ibu Ninda ingin dapatkan di akhir percakapan kita nanti apa? Jadi Bu, saya pengennya nanti saya tuh dapat solusi ya dari permasalahan saya ini, menemukan solusi, lalu langkah-langkah saya bagaimana saya harus menangani anak ini, bertindak seperti apa saya ini, sehingga nantinya anak ini bisa aktif kembali ke sekolah gitu Bu Yenti, rajin, nggak bolos-bolos lagi gitu Bu. Jadi siswa ini harus giat, rajin ke sekolah, tidak keseringan izin ya Bu. Ya, betul Bu. Ya. Baik, sebelumnya kalau boleh saya tahu dan ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri siswa yang giat ke sekolah atau rajin ke sekolah itu menurut cara sudut pandang Bu Ninda itu seperti apa? Kalau siswa yang rajin sekolah itu ya pastinya selalu giat ya untuk ke sekolah tiap hari, kecuali yang pas hari libur aja. Lalu tidak keseringan izin ini Bu, kecuali memang mendesak, tapi tidak sering-sering izin, tidak bolos juga, apalagi terlambat ke sekolah, selalu rajin tepat waktu ya Bu. Mereka tuh punya motivasi untuk sekolah gitu Bu, untuk belajar, apalagi ketemu sama teman-temannya di sekolah. Saya sih sebenarnya tidak mempermasalahkan kalau misalkan ada siswa yang izin memang sakit ataupun ada kepentingan keluarga yang lain, tapi ini harus memang beneran ya Bu, nggak bohong atau bolos seperti itulah. Kalau memang ini ada kepentingannya nggak apa-apa. Jadi menurut Ibu, anak ini ya, siswa ini tidak mau ke sekolah atau sering izin sakit, padahal kata temannya ini murid ini bisa bermain di sore hari ya. Iya. Kenapa Bu? Menurut Bu Ninda itu kenapa kok anak itu seperti itu, tidak mau ke sekolah? Kalau saya mendapat informasi dari teman-temannya, anak ini juga keseringan games Bu. Gamesnya sampai malam-malam. Bu, ini loh, si A ini loh, online terus sampai malam, katanya seperti itu. Lalu nggak pernah lepas dari HP-nya, selalu nge-game sampai malam-malam seperti itu ya. Saya juga sebenarnya sudah menghubungi orang tuanya untuk menanyakan keadaan siswa ini. Kalau misalkan keseringan izin 3 hari gitu kan, saya juga bertanya sakit apa, izin kenapa, seperti itu kan Bu. Tapi katanya ibunya juga sudah sering mengingatkan sebenarnya, tapi masih aja alasannya kalau pas kayak gitu pusing, nggak bisa bangun atau apa. Saya juga bertanya ke ibunya, kalau malam tidurnya itu malam atau gimana? Enggak, katanya
tidurnya nggak pernah telat sebenarnya. Apakah belajar di rumah? Katanya malah memang agak untuk kurang ya Bu belajarnya di rumah itu. Saya juga sempat merasa apakah anak ini tuh takut sama saya atau nggak bisa di pelajaran apa seperti itu. Tapi ternyata di kelas-kelas sebelumnya itu anak ini memang sering sekali izin tidak masuk seperti itu Bu. Berarti Bu Linda ini kan sekarang sedang mengajar kelas 5 ya Bu? Ya. Jadi Bu Linda itu sempat bertanya ke guru kelas sebelumnya, di kelas 4, 3, 2 itu anak itu juga seperti itu ya Bu ya? Iya, memang sama seperti itu. Saya juga merasa takutnya anak ini tuh nggak berani sama saya, punya apa gitu kan, atau pelajarannya susah di kelas 5. Tapi ternyata kalau saya konfirmasi lagi ke guru sebelumnya di kelas 3 dan 4 memang sering izinnya juga nggak masuk sampai seminggu, pas PTS juga nggak masuk. Tapi kalau di kelas 5 kan saya harus gimana caranya anak ini saya tahu alasannya seperti apa. Dan sebenarnya kalau misalkan anak ini pas masuk ya, nggak setiap hari sih sebenarnya, kalau misalkan satu minggu pas hari Jumat atau Sabtu masuk, saya juga sudah menekankan anak ini, ayo masuk, rajin sekolah, kenapa kok bolos di depan teman-temannya juga seperti itu. Kalau misalkan kemampuannya sih sebenarnya nggak terlalu bisa, tapi karena setiap kemampuan siswa itu berbeda-beda, kita juga tidak bisa harus menuntut ya Bu. Sebagai guru kan kita harusnya menuntun sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya masing-masing. Saya nggak mempermasalahkan kalau anak itu nggak bisa belajar di materi atau apa. Nah sekali Linda, jadi setiap anak itu memiliki bakat, minat dan kemampuan masing-masing yang berbeda. Tentunya Bu Linda sebagai seorang guru itu harus menuntun anak sesuai dengan bakat dan minat mereka. Dan lalu tidak boleh memaksa ya Bu Linda ya. Oke Bu Linda, sebenarnya Bu Linda juga sudah tahu ini dan sudah menghubungi orang tua murid ya sebelumnya ya. Kira-kira rencana Bu Linda ini ke depannya itu seperti apa Bu? Bagaimana? Saya mencoba untuk mendekati anak ini secara personal ya Bu. Saya juga akan saya mungkin akan menerapkan restitusi ya Bu untuk anak ini. Ketika anak ini pas masuk sekolah tidak izin masuk sekolah, saya akan melakukan restitusi dengan mencoba menanyakan alasan apa sih sebenarnya yang membuat anak ini tuh sering izin tidak masuk seperti itu. Restitusi. Jadi Bu Linda ini akan melakukan restitusi. Lalu Bu Linda ini akan melibatkan siapa dalam kegiatan ini? Tentunya saya nggak bisa bekerja sendiri ya Bu. Saya akan coba mengajak salah satu guru, mungkin guru agama yang bisa membantu saya dalam mendampingi saya untuk proses pendekatan ke anak ini. Saya juga akan memanggil orang tua anak ini ke sekolah ya Bu, agar orang tua ini juga bisa mendampingi dalam prosesnya mungkin agar mendapatkan informasi lebih lagi terhadap anak ini, dan saya bisa membuat langkah yang tepat dalam menangani masalah ini. Dan akhirnya nanti anak ini dapat menemukan motivasi diri untuk kembali mau rajin dan giat ke sekolah dan nggak sering izin bolos lagi. Kita berdiskusi dengan sangat luar biasa sekali ya bincangnya ini. Lalu dari percakapan yang kita lakukan ini, apa yang sudah Bu Linda dapatkan? Sebelumnya terima kasih Bu Wimpi sudah mau mendengarkan keluh kesah saya, ini permasalahan saya, dan sudah menyempatkan waktunya Bu Wimpi untuk saya ya berdiskusi dengan saya. Saya sekarang mendapat pencerahan ini Bu, apa langkah saya dan bagaimana saya akan bertindak nantinya. Saya jadi menemukan solusi dari permasalahan saya ini berkat Bu Wimpi tadi kan bertanya kepada saya beberapa pertanyaan tadi. Tadinya saya tuh bingung apa dan mau ngomong ke siapa ini Bu, dan jadi saya lebih terbuka bercerita dengan Ibu. Saya tadinya nggak ada pemikiran rencana saya itu harus seperti apa dan langkah apa yang harus saya ambil. Jadi sekarang saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Wimpi. Ya, saya juga berterima kasih loh sama Bu Linda ini.
Bu Ninda ini mau berbagi permasalahan yang Bu Ninda hadapi dengan saya, lalu semoga nanti kedepannya rencana apa yang akan Ibu lakukan itu berjalan dan memperoleh hasil yang Ibu harapkan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Ninda. Ya, saya berterima kasih sekali Bu Indi, terima kasih atas waktunya dan diskusinya. Assalamualaikum Bu Ninda. Waalaikumsalam. Baik Bu Yumpi, tadi sudah melakukan coaching dengan kuci Ibu yang tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu. Saya juga ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan ya Bu. Tapi sebelumnya saya boleh menanyakan beberapa hal Bu Yumpi? Ya, boleh Bu Hilda. Kira-kira ini dari proses coaching tadi Ibu sudah melakukan apa saja saat proses coaching dan indikator ketercapaian yang dilakukan Ibu tadi saat coaching Ibu? Ya, saat proses coaching tadi saya sudah sebisa mungkin ya Bu untuk menerapkan alur tirta, mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi dari permasalahan kuci, dan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya, serta tanggung jawab yang dilakukan kuci untuk menemukan solusi permasalahannya. Serta saya juga berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, menanyakan pertanyaan yang berbobot, dan saya berusaha menjadi seorang pendengar yang aktif. Oh iya Bu Yumpi, ini berarti sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya sebagai supervisor Ibu? Ya boleh sekali Bu, saya malah harus seperti itu. Oh iya Bu Yumpi, sesuai dengan catatan dari hasil pengamatan saya ya Bu ya, Ibu sudah melakukan alur tirta, kemudian tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Juga sudah Ibu menerapkan kompetensi tersebut, kompetensi inti yang ada pada coaching Bu ya. Ibu tadi juga sudah merasa setara yaitu prinsip kemitraan ya Bu ya. Juga tidak menjudge Puji dan menanyakan pertanyaan terbuka, sehingga Puji bisa mengutarakan permasalahannya dengan terbuka dan tidak merasa dijudge ya Bu ya. Menurut saya Ibu sudah luar biasa Bu dalam proses coaching tadi, sehingga Puji dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan berusaha untuk menggali potensi diri dari Puji itu Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi saat coaching Bu? Ya, yang ingin saya kembangkan ke depannya kompetensi untuk mendengarkan aktif ya Bu, dan membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu Bu Hilda. Baik Bu Yumpi, berarti kompetensi mendengarkan aktif ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, semoga Ibu dapat lebih mengasah lagi ya Bu ya, mempertajam jadi kompetensi ini dapat meningkatkan dan berkembang lagi seperti yang Ibu harapkan ya Bu Yumpi. Mungkin juga dapat mengembangkan kompetensi yang lain. Baik ya Bu ya, saya berharap dari proses coaching ini dapat menambah lagi skill kompetensi coaching Ibu dan kedepannya dapat lebih mampu lagi ya Bu ya, sesuai dengan harapan dan tujuan coaching Ibu. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Hilda. Ya, sama-sama Bu Yumpi. Ibu sudah luar biasa melakukan proses coaching hari ini. Ya. Assalamualaikum Bu Hilda. Waalaikumsalam Bu Ninda. Gimana kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah Bu Ninda, baik. Alhamdulillah ya. Baik Bu Hilda. Rencananya kita akan melakukan coaching ya Bu Hilda untuk praktek coachingnya nanti dengan menggunakan alur tirta, dan saya sebagai supervisor dan Bu Hilda sebagai coachnya ya Bu. Iya betul Bu Ninda, dan praktik menggunakan model tirta. Iya Bu. Namun untuk sebelumnya ini, untuk menyamakan persepsi kita untuk praktek coaching nanti ya Bu, saya mau tahu ini dari Ibu selaku coachnya, kira-kira target apa yang ingin dicapai dalam praktek coaching ini Bu? Sekali Bu Ninda, mungkin ada beberapa target yang ingin dicapai dalam coaching tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama itu Bu Ninda, ingin menggali informasi tujuan utama dari puji. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi terkait masalah yang dihadapi oleh puji. Kemudian
rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Puji, dan yang terakhir komitmen dari tanggung jawab rencana yang akan diimplementasikan dan ditargetkan oleh Puji tersebut, Bu Linda. Oke, gitu ya Bu ya. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Hilda kembangkan? Kompetensi yang hendak dikembangkan yaitu keterampilan menggali potensi diri dari Puji yang bisa membuat solusi atas permasalahan yang Puji sendiri hadapi. Jadi saya hanya membantu memunculkan potensi yang dimiliki dari Puji tersebut, Bu Linda, dan menjadi solusi itu atas masalahnya dia sendiri. Ya, ya. Selanjutnya ya Bu, bagian mana dari kompetensi inti ini yang Bu Hilda ingin saya amati itu Bu? Yang pastinya saya ingin diobservasi di bagian kompetensi saya, Bu, Ya. dalam keterampilan coaching yang mampu menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mampu memberdayakan Puji, Bu. Oke, mantap sekali Bu Hilda. Oke, kompetensi yang ingin dicapai sudah baik untuk coachnya maupun coachnya nanti. Lalu indikator ketercapaian yang ingin dicapai oleh Bu Hilda apa? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai yaitu Puji itu mampu, Bu, mencari solusi atas permasalahan tersebut, dan saya memiliki keterampilan coaching dengan baik, seperti itu, Bu Linda. Oke, Bu Hilda. Terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan nanti saat coaching bisa berjalan dengan lancar dan mencapai target yang diinginkan, yang diharapkan nantinya ya Bu Hilda. Ya, Bu Linda, terima kasih banyak atas masukan-masukan dari Bu Linda. Ya, sama-sama Bu Hilda. Silakan. Assalamualaikum, Bu Wimbi. Waalaikumsalam Bu Hilda, gimana kabarnya Bu Hilda? Alhamdulillah, Bu Wimbi, baik. Bagaimana kabar Bu Wimbi? Kalau saya kurang begitu baik Bu Hilda. Kenapa, Bu Wimbi? Kalau saya perhatikan dari tadi Ibu terlihat murung sekali, Bu, dan nampak kesal. Itu dia Bu, apakah Bu Hilda itu ada waktu luang untuk saya? Saya ingin mengobrol dengan Bu Hilda. Kebetulan sekali, Bu Wimbi, siang ini saya sambil menunggu jam absen pulang sekolah, saya ada waktu luang, Bu. Saya mau curhat boleh ya Bu Hilda ya? Tapi ini curhatnya agak gitu lama lah. Ya, silakan Bu Wimbi, nggak apa-apa. Jadi apa nih, Bu, yang bisa saya bantu, Bu Wimbi? Begini Bu Hilda, saya itu bingung gimana mulainya. Ya, mungkin Ibu bisa ceritakan apa yang Ibu keluhkan sekarang, Bu. Gimana ya Bu ya? Saya itu sangat bingung Bu. Setiap kali saya mengajar itu Bu, beberapa murid saya itu nggak laki nggak cowok itu mereka itu kurang memperhatikan saya dalam mengajar dan kurang mendengarkan ketika saya menyampaikan materi pembelajaran saya. Oh, lalu bagaimana, Bu? Coba ceritakan lebih lanjutnya, Bu. Beberapa siswa atau murid saya itu lebih asik mengobrol dengan temannya. Kadangkala itu mereka itu lari-lari di dalam kelas, Bu, namanya juga anak kecil ya Bu ya. Saya itu kadang merasa jengkel, kadang sebel gitu, mau kesal ya, gimana gitu. Oh, seperti itu ya, Bu Wimbi. Jadi curhat Ibu ini sebelum kita panjang lebar ya, Bu ya. Tujuannya untuk apa sih, Bu Wimbi? Ya, sebenarnya saya ini ingin curhat sama Ibu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini, yaitu anak-anak yang kurang memperhatikan saya dalam pembelajaran di kelas. Oh iya, Bu Wimbi, mudah-mudahan obrolan ini dapat menemukan solusi yang terbaik ya, Bu ya, dari permasalahan yang Ibu hadapi ya, Bu Wimbi ya. Iya Bu Hilda, terus terang ya Bu ya, saya itu kayak pikiran terus Bu Hilda, kenapa kok selalu terjadi seperti ini tuh loh, berulang-ulang. Beberapa murid saya itu di kelas seolah tidak mau menerima apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah saya ajarkan di kelas itu. Kalau seperti itu, kira-kira apa, Bu ya, hambatan yang membuat siswa-siswi Ibu itu tidak bisa menerima pengajaran dari Ibu dengan baik?
Gimana ya Bu? Mungkin itu semua terjadi karena metode dalam pembelajaran saya itu kurang menarik untuk anak-anak itu, kurang menarik untuk murid. Jadi bawaannya itu anak-anak itu bosen mungkin ya Bu ya di dalam kelas. Akhirnya mereka itu ramai sendiri, ngobrol sama temannya, lari-larian di kelas seperti itu Bu. Oh seperti itu ya Bu ya. Kalau seperti itu menurut Ibu itu harus bertindak apa Bu sebagai seorang guru Bu? Stop. Mau bukan Ibu? Iki loh, rencana aksi harus bagaimana? Oh iya. Lagi ya, cek itu ya. Nah, jadi kalau begitu, Jadi coachingnya mana Bu? kalau begitu berarti menurut Ibu harus bagaimana Bu? Tepat untuk mereka ya, terakhir untuk mereka nih Bu. Menurut saya ya, bagaimana aku kan? Oh iya, balik-balik rencana aksi. Iya. Oh seperti itu ya Bu Wimpi ya. Jadi Bu Wimpi ya, kalau seperti itu menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan? Ibu harus bagaimana Bu Wimpi? Ya mungkin saya bisa mengubah metode pembelajaran saya di kelas itu supaya lebih bervariatif lah Bu. Jadi supaya lebih menarik perhatian siswa dalam pembelajaran di kelas. Lalu Bu Wimpi, perubahan-perubahan apa saja ya Bu ya yang akan Ibu tempuh untuk pengajaran tersebut Bu? Kedepannya ya mungkin saya akan mencoba untuk menyusun ulang modul ajar yang sudah saya buat, lalu saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Oh iya Bu Wimpi. Menurut Ibu ya Bu ya, metode dan model pembelajaran apa yang akan Ibu coba dan yang cocok untuk menarik minat siswa pada mata pelajaran Ibu tersebut Bu? Mungkin bisa dicoba Bu dengan metode diskusi, terus permainan, bermain peran, itu kan nanti ada pada model pembelajaran discovery learning Bu. Lalu untuk metode demonstrasi nanti tugas demonstrasi, terus tugas proyek dan kunjungan karya itu pada model pembelajaran project based learning. Oh seperti itu ya Bu Wimpi. Kemudian kegiatan pada metode dan model pembelajaran tersebut di kelas Ibu akan seperti apa Bu mungkin rencananya Ibu ini? Saya akan mencoba dengan sarana TikTok dan Reels Instagram itu kayak di booming kan Bu ya. Untuk demonstrasi dan bermain peran. Terus juga untuk diskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok yang sudah dipetakan sesuai dengan kebutuhannya, dan tugas proyek-proyeknya itu dan kunjungan karya bisa dengan cara membuat pameran kecil-kecilan lagu dengan kunjungan beda kelompok antar kelompok. Nah itu sudah sangat bagus sekali Bu Wimpi. Selanjutnya bagaimana Bu dengan tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk menopang rencana tersebut, dan apakah langkah awal yang Ibu untuk mendasarinya Bu? Ya, saya akan segera memetakan anak-anak saya itu sesuai berdasarkan dengan kesiapan belajar mereka Bu. Jadi mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa dalam belajar, lalu menapaki kodrat alam dan kodrat zaman para murid-murid saya itu sesuai dengan mimpi-mimpi dan cita-cita mereka dalam pembelajaran. Oh iya seperti itu ya Bu Wimpi ya. Terus ya Bu ya, siapa yang bisa dilibatkan Bu dalam membantu mewujudkan tujuan Ibu tersebut? Ya, saya akan melibatkan anak-anak langsung Bu dalam kegiatan survei pemetaan kesiapan belajar. Lalu dengan begitu mereka akan lebih leluasa menguraikan kebutuhan belajar mereka, dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasinya. Tidak lupa saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya. Saya juga akan melibatkan wali murid dan pihak-pihak yang bisa mendukung dalam kegiatan pembelajaran saya. Oh iya Bu Wimpi. Lalu ya Bu ya, kira-kira berapa lama Bu target waktu yang agar semua Ibu rencanakan ini terlaksana dengan baik Bu, sebagai bahan evaluasi gitu loh Bu?
Ya, untuk rencananya tindak lanjut itu perubahan yang saya inginkan ya berapa ya, sekitar ya maksimal untuk persiapan itu dua minggu lah Bu, mudah-mudahan ya bisa nampak hasilnya. Iya, bagus sekali ya Bu Nindi ya. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Sepertinya Ibu ini sudah menemukan solusi ya Bu ya, agar siswa bisa mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik. Ya. Terima kasih banyak loh Bu Hilda. Bu Hilda sudah mendengarkan curhat saya. Terus sekarang itu saya jadi mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Bu Hilda. Iya Bu, Bu Ibu sudah sangat hebat dan semangat terus ya Bu ya untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan. Ya, alhamdulillah sekali loh Bu. Saya ini dengan curhat kayak gini ini bisa lega lah. Unek-unek atau pikiran saya yang menghambat pikiran saya itu bisa terselesaikan. Terima kasih loh Bu Hilda. Iya Bu Ibu, sama-sama. Oke Bu Hilda, tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan coachingnya Bu Hilda tadi ya Bu. Iya Bu Dinda, alhamdulillah sudah. Ya, jalan lancar ya Bu ya. Iya Bu, berjalan dengan lancar. Oke, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Ibu ini dan saya juga ada beberapa catatan ini Ibu yang sudah saya amati ya Bu Hilda, yang nantinya akan saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya boleh menanyakan beberapa hal ini Bu Hilda. Boleh sekali Bu Dinda, dipersilakan. Kira-kira ini dari proses coaching tadi Ibu yang sudah Ibu lakukan saat proses coaching ya Bu, indikator ketercapaian yang Ibu lakukan tadi saat coaching seperti apa Bu? Saat proses coaching tadi saya sudah sebisa mungkin Bu untuk menerapkan alur tirta yang dan kemudian saya menanyakan tujuan dan mengidentifikasi dari permasalahan kuci dan menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan ke depannya serta tanggung jawab yang dilakukan kuci untuk menemukan solusi permasalahannya Bu Ninda. Kemudian saya juga berusaha Bu semaksimal mungkin untuk menerapkan kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu Bu Nida. Iya Bu Hilda, ini berarti sesuai dengan hasil pengamatan saya Bu Hilda. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya ini? Boleh sekali Bu Nida, dipersilakan. Bu Hilda, sesuai dengan catatan dari hasil pengamatan saya ini ya Bu, Ibu sudah melakukan alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Juga sudah menerapkan kompetensi inti dari coaching. Ibu tadi juga sudah merasa apa ya, kita di coaching ada prinsip kemitraan ya Bu, setara, juga tidak menjudging coaching dan menanyakan pertanyaan terbuka, sehingga coaching tadi sudah mengutarakan permasalahannya dengan terbuka dan tidak merasa dihakimi, dijudging ya Bu ya. Menurut saya itu sudah baik, luar biasa sekali dalam proses coaching tadi, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya dengan berusaha untuk menggali potensi diri dari coaching tadi ya Bu. Ibu Hilda ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi saat coaching Bu? Kira-kira kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot lagi Bu Nida. Baik, berarti kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Hilda. Baik, semoga Ibu dapat lebih mengasah lagi, mempertajam lagi ya Bu kompetensi dalam coaching ini, dapat meningkat dan berkembang lagi seperti yang Ibu harapkan ya Bu. Juga mungkin sehingga dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi yang lain Bu Hilda. Baik Bu Hilda, saya berharap dari proses coaching ini bisa menambah skill kompetensi dari Bu Hilda, dan kedepannya lagi Bu Hilda lebih mampu lagi dalam praktik coaching ya Bu, dan sesuai dengan harapan dan tujuan dari coaching tersebut. Iya Bu Nida, terima kasih banyak Bu Nida. Iya Bu Hilda, terima kasih juga. Sekian ya Bu Hilda, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.